di pemerintah itu ada Mas Menteri. Kalau sekarang udah Mas Menteri. Baik, selamat siang Bapak-bapak semua yang dikasihi Tuhan. Selamat siang para hamba Tuhan, teladan saya, senior-senior saya. Ya, selamat siang juga untuk kaum pria semua, mas-mas, muda-mudi, remaja juga ada yang hadir, saya lihat ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya, sehat? Amin. Kalau Pak Pendeta Tong selalu bilang masih hidup, bukan? Tuhan ini masih. Amin. Ya, Tuhan kita hidup, kita masih hidup. Baik, saya terima kasih sebelumnya diundang dari PHT Banten, Hamba Tuhan Banten untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya adalah yang paling muda. Kalau dipanggil pada tadi Mas, saya orang Batak. Ya Bapak ya, baik. Saya percaya kita semua perlu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan untuk anak-anak, untuk remaja, untuk bapak-bapak, bahkan hamba Tuhan juga terus perlu firman Tuhan. Dan kita mau belajar tadi Pak Pendeta Sinsigus sudah singgung tentang pria sejati. Kalau pria punya selera, iklannya sudah tahu ya. Ada yang masih pakai? Ada. Dia punya selera, tapi kita lihat dia sejati. Baik, 1 Korintus 16 tadi dibaca ayat 10 sampai 18, tapi saya mau mengambil 2 ayat saja yang menjadi pokok kita, yang menjadi poin-poin kita di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Saat ini kami mohon pertolongan-Mu, baik saya yang menyampaikan maupun semua kaum bapak, kaum pria yang hadir saat ini. Biarlah Roh Kudus menguasai, membimbing, menyertai kami, sehingga kami boleh sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami boleh sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Roh Kudus buka telinga, hati, pikiran kami, agar firman Tuhan yang menjadi pokok utama, pusat perhatian kami, sehingga kami pun tidak sia-sia berada di firman. Berkati semuanya, beri kekuatan, beri hikmat. Hamba-Mu yang menyampaikan. Ampuni dosa kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya memberikan judul, bapak-bapak, kaum pria semua yang dikasih Tuhan, hidup orang laki-laki yang beriman. Kalau dari tema undangan yang saya terima memang bersikaplah sebagai laki-laki. Tapi saya akan singgung hal itu nanti, dan saya ambil dulu hidup orang laki-laki yang beriman. Saya akan menampilkan beberapa laki-laki yang menurut saya mereka laki-laki sejati. Ya, coba kita lihat boleh Pak Iwan sedikit. Yang pertama, namanya saja bapak-bapak sudah tahu ya. Hotman Paris bersama Di Hartono memberikan beasiswa hingga S2 bagi korban ruda paksa di Lampung. Siapa yang tidak kenal Hotman Paris? Tahu semua ya pasti. Bahkan ada kalimat berkata di atas langit masih ada. Laki-laki sejati dia bisa nempel kanan kiri dengan wanita-wanita yang cantik. Ya, bahkan kita tahu kekayaannya begitu luar biasa. Apakah itu laki-laki sejati? Apakah itu laki-laki yang beriman? Apalagi di sini lihat kebaikannya, dia berikan beasiswa kepada seseorang yang tidak begitu dia kenal, tapi dia rela membantu orang itu. Ya, secara sosial, secara kasih, hebat ya. Secara kekayaan, laki-laki ini, Bapak Hotman Paris ini adalah orang yang hebat ya. Bahkan ada yang mungkin cita-citanya dari kecil, saya mau jadi Hotman Paris. Siapa tahu ya, mungkin ada yang ingin seperti ini. Yang kedua, saya kasih gambar. Wah, ini juga orang luar biasa. Saya dengar nanti di pemerintahan kabinet yang baru katanya orang ini akan menjadi menteri, katanya. Ya, apalagi baru saya dengar beberapa minggu ini dia dapat gelar honoris causa, doktor. Ya, doktor. Wah, luar biasa. Kekayaannya jelas ya. Orang ini luar biasa. Raffi Ahmad, dia beri uang juga kepada seorang nelayan, di mana seorang nelayan ini berusaha memeluk anaknya di saat perahu nelayan ini tenggelam.
sulam. Jadi dia berusaha menyelamatkan anaknya. Dan karena luar biasanya Raffi Ahmad melihat kejadian ini, akhirnya dia beri nelayan itu uang. Ya, nominalnya juga nggak kecil, tapi cukup besar. Ya, apakah ini laki-laki sejati juga? Ya, kalau dia belum punya istri, mungkin para wanita pasti akan menyukai orang ini. Ya, dia artis, dia tampan, dia ganteng, ya, secara manusia dia ganteng, dia kaya, wah, hebat lah pokoknya. Ya, orang ini. Yang ketiga, nah ini tokoh dunia yang saya ambil ya, bapak kaum pria pasti kenal ini ya. Namanya agak susah disebut, namanya Mark Zuckerberg. Siapa sih di sini yang tidak pakai buatan dia, buatan orang ini? Semua saya yakin pakai Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Takut ya, kalau laki-laki pakai TikTok takut ya. Diem-diem, aduh nanti ketahuan lagi. Dan saya joget-joget begini-gini nanti. Tapi orang ini luar biasa, dia memberikan bantuan 100 miliar dolar ya, Pak Tom ya kalau tidak salah. Dia berikan untuk orang-orang, untuk kantor-kantor. Dia berikan. Dan saya membaca tentang tokoh ini sedikit biografinya. Orang ini begitu rendah hati. Ya, sikapnya tuh baik sekali terhadap istrinya sama orang-orang lain. Kalau orang kaya biasanya dia ingin menunjukkan kekayaannya. Tapi Mark Zuckerberg ini dia tidak ingin menunjukkan dia kaya. Kalau orang yang nggak tahu dia biasa saja. Pakai kaosnya pun kaosnya seperti ini, kaos oblong, tidak yang kalau orang kaya biasanya pakai dasi kemana-mana ya. Pakai rapi, bawa tas berat gitu isinya uang. Tapi Mark Zuckerberg enggak. Dia rendah hati. Dari ketiga tokoh ini tentu kita tahu semua dan tentu mungkin kita berpikir, oh dia laki-laki yang sejati. Dia laki-laki yang beriman menurut imannya dia masing-masing. Ya, mungkin. Ya, saya kurang tahu kalau kepastian imannya karena belum pernah ngobrol bersama. Tapi kita lihat ke firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Di situ Rasul Paulus memberikan nasihat yang kuat dan tegas kepada jemaat di Korintus. Kenapa saya bilang Rasul Paulus memberikan nasihat yang kuat dan tegas? Karena di situ ada tanda seru, bapak-bapak kaum pria semua. Ada tanda seru di mana menurut KBBI, tanda seru itu adalah suatu kalimat yang diucapkan dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Misalkan diucapkan, jangan sentuh itu harus serius, jangan. Kalau kita coba sentuh, bisa-bisa nanti kita malah celaka. Gitu. Jadi tanda seru itu menunjukkan ketegasan kepada jemaat di Korintus. Dan inilah yang menjadi perhatian kita. Kalau kita mau hidup sebagai orang-orang atau laki-laki yang beriman, laki-laki yang sejati, laki-laki yang takut akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita lihat beberapa hal secara cepat. Di dalam ayat 13, kalimat pertama dengan tanda seru mengatakan berjaga-jagalah. Laki-laki yang sejati, laki-laki yang beriman adalah laki-laki yang mau berjaga-jaga akan dirinya sendiri terlebih dahulu. Paulus memakai kata perintah berjaga-jagalah, tanda seru, itu sungguh-sungguh. Dalam kata bahasa Yunaninya, saya coba kutip dalam bahasa Yunaninya, di situ memakai kata Gregorio. Ya, Gregorio yang artinya dalam bahasa Yunaninya ialah tetap terjaga, selalu waspada, dan selalu berhati-hati. Laki-laki harus selalu berjaga-jaga. Saya ambil dari firman Tuhan, ingat, Daud nggak berjaga-jaga. Saat sore-sore dia sedang jalan-jalan di atas istana. Dan saat dia sedang jalan, dia melihat ada perempuan yang lagi, dia nggak menjaga. Akhirnya dia melihat perempuan itu, dia menginginkan perempuan itu yang bernama Batseba, dan akhirnya dia merencanakan suatu rencana yang jahat, membunuh suaminya, sampai-sampai setelah dibunuh istrinya diambil. Dia menjaga-jaga. Padahal kalau dia nggak jalan-jalan, dia nggak ngeliatin yang lagi mandi, mungkin dia aman-aman aja saat itu kan. Tapi karena dia suka jalan-jalan, makanya hati-hati. Laki-laki yang suka jalan-jalan, hati-hati. Salomo juga. Salomo dia nggak berjaga-jaga terhadap hatinya. Akhirnya apa? Di akhirnya kita lihat dalam masa pemerintahan orang yang begitu berhikmat, begitu luar biasa, dia terpikat dengan istri-istrinya sampai-sampai dia akhirnya hatinya terpaut kepada dewa-dewa dari istri Salomo. Nggak jaga-jaga dia. Kalau dia jaga-jaga, dia terus menjaga hatinya, hubungannya dengan Tuhan, pasti dia tetap menjadi raja yang luar biasa.
ya, yang hikmatnya luar biasa, yang bahkan kita juga meniru, meneladani Salomo ini. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita nggak kita jaga sebagai lelaki, wah bahaya. Apalagi udah punya istri. Di dalam hati kita siapa? Tuhan Yesus, Pak. Wah, betul. Betul dong, yang orang percaya di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Tapi ada siapa lagi dalam hati kita? Bukankah kemana-mana harus ingat, ada istri. Jangan-jangan kemana-mana udah menikah, kenalan sama cewek, belum. Padahal cincinnya udah ada. Ya. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana menjaganya? Alkitab mengatakan, Mazmur 119 dikatakan, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Laki-laki harus berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaganya? Bukan seperti security, bukan seperti keamanan yang terus berjaga-jaga, tapi baca firman, dekat dengan Tuhan. Haruslah berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Wah, tawaran dunia ini luar biasa, godaan luar biasa. Kita jalan keluar melihat cewek, kan biasanya laki-laki akan siul-siul ya. Saya nggak bisa siul, betul. Kimit gitu. Kalau zaman dulu masih badannya cewek gitu, ya nggak jaga-jaga. Padahal di rumah ada istri, bahkan udah punya anak, jaga-jaga, hati-hati. Itu yang pertama. Secara singkat saya, karena waktunya sudah mau jam 12, saya paham bapak-bapak pasti juga lapar. Ya, jadi yang kedua kita lihat 1 Korintus 16 ayat 13, selain berjaga-jagalah, yang kedua firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang kedua, berdirilah teguh. Setelah kita berjaga-jaga, selanjutnya kita harus berdirilah teguh. Dalam kalimat bahasa Yunaninya, kata berdirilah teguh memakai kata steiko. Steiko yang artinya adalah tetap teguh, terus teguh, atau kuat di dalam iman. Tetap teguh, terus teguh, tetap kuat di dalam iman. Ini adalah panggilan untuk kita orang-orang percaya. Mari berdiri teguh dalam kepercayaan kita. Mari berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita yakini. Jangan sampai sebagai laki-laki gampang terombang-ambing. Bahaya sekali. Karena kepala rumah tangga, laki-laki, suami, harus bisa membawa istri dan anak-anaknya ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai goyah. Harus berdiri teguh. Dasarnya harus kuat. Orang bisa berdiri kalau dasarnya kuat. Kalau dasarnya tidak kuat, orang nggak akan bisa berdiri. Kalau kakinya sedang sakit, orang itu pasti tidak akan bisa berdiri dengan teguh, karena kakinya sakit. Tapi kalau dasarnya kuat, sepatunya enak dipakai, sandalnya enak dipakai, kakinya nggak ada keseleo, dia akan jalan dengan kuat, dia akan berdiri dengan teguh, karena dasarnya kuat. Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataanku punya huruf besar, perkataan Tuhan Yesus, dan melakukannya, dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dasarnya kuat. Kalau laki-laki nggak punya dasar yang kuat. Saya pernah ada jemaat mau menikah, dan biasanya kalau sebelum menikah muda-mudi itu ada namanya lepas lajang. Jadi calon pengantinnya duduk di depan, laki-laki dan perempuan, lalu dikasih pertanyaan, baik dari hamba Tuhannya maupun dari jemaat maupun dari anak muda-mudi. Pertanyaan, ada yang pertanyaan tentang kehidupan pacarannya maupun juga pertanyaan tentang hal rohani. Dan saya pernah dengar ada pertanyaan, mengapa Bapak yakin akan menikahi perempuan ini? Apa yang menjadi dasar Bapak yakin akan menikahi perempuan ini? Jawaban Bapak ini luar biasa. Dia bilang, saya yakin karena iman kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya? Padahal nikah perlu iman juga, tapi perlu juga enggak perlu. Nikah perlu
doa ya, perlu doa. Doanya minta supaya ada uang. Ya. Tapi dijawab dengan iman dan puji Tuhan, memang akhirnya berjalan pernikahannya dan bahkan Tuhan memberkati. Karena tadi dasarnya harus kuat, dasarnya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yosua pun diperintahkan kepada Tuhan, Yosua 1 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saat dia menggantikan Musa, dia bingung. Dia merasa sebagai manusia nggak mampu. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua dikuatkan, Yosua diteguhkan, karena itu datangnya dari firman Allah sendiri. Yang berkata kepada Yosua adalah Allah sendiri, bukan orang, bukan manusia. Kalau manusia yang ngomong, kita bisa lemah. Bahkan kebanyakan manusia sukanya menjatuhkan, bukan membangkitkan. Tapi kalau firman Allah jelas memberikan kekuatan. Roma 1 ayat 16, sebab aku yakin, memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Allah yang memberi kekuatan. Itu dasar yang kuat. Sekarang yang ketiga kita lihat. Yang pertama, berjaga-jagalah. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Dan inilah yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, sekarang kita mau permainan sedikit. Bapak-bapak, kaum pria, boleh bangkit berdiri dengan, mohon saya minta bangkit berdiri. Saya minta tolong semua dibagikan tisu. Kita mau permainan sedikit saja, 2 menit saja. Silakan tisunya diambil, bapak-bapak kaum pria, satu-satu diambil tisunya. Oke, tisunya ambil dulu, jangan diapa-apakan dulu. Silakan, satu-satu boleh. Ya, kita akan permainan sedikit. Ya, kita mau lihat yang bersikap sebagai laki-laki itu yang seperti apa ya. Nah, kita lihat dalam permainan ini sedikit saja. Kalau sudah, ya. Perintahnya adalah, bapak-bapak kaum pria semua, perintahnya seandainya, ya, kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seandainya itu berarti sudah terjadi, ya, sudah ada, gitu. Seandainya di kepala bapak-bapak atau kaum pria semua yang hadir saat ini ada keringat yang mengucur di kepala atau di bagian kepala. Nah, bagaimanakah bapak-bapak atau kaum pria menggunakan barang yang saat ini bapak-bapak pegang? Hitungan ketiga, peragakan bareng-bareng. Belum. Hitungan ketiga, ya, peragakan bareng-bareng ya. Seandainya, ini seandainya ada keringat nih, kalau saya keringatan juga. Seandainya, bagaimana bapak-bapak bersikap sebagai laki-laki menggunakan barang yang bapak-bapak pegang? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, ini kejujuran ya, ini di gereja lo harus jujur. Siapa yang kaum pria yang hadir saat ini yang menggunakan tisunya untuk mengelap keringat di kepalanya, angkat tangan. Nah, jujur. Oke, yang sudah angkat tangan boleh duduk. Boleh duduk, kenapa? Silakan duduk. Yang belum berdiri. Boleh saya tanya ya, kenapa tidak menggunakan tisu untuk mengelap keringat di kepalanya kaum pria yang masih berdiri? Alasannya apa? Pak Ivan? Saya tahu permainannya dari ngomong stres. Iya. Karena kalau perempuan itu biasanya ngelap keringat pakai tisu, makanya saya pakai. Kalau laki-laki sejati biasanya pakai bajunya atau pakai sapu tangan. Tepuk tangan buat yang masih berdiri. Berarti laki-laki sejati ya. Itu menurut Mongol, di mana Mongol stres itu namanya Mongol stres tapi bukan stres ya. Dia adalah dijuluki pakar KW internasional. Itu ya Pak Evan ya, mungkin pernah dengar ya. Pak Berita Evan ya. Pakar KW internasional. Ciri-ciri laki-laki sejati, dia tidak akan menggunakan tisu saat kepalanya berkeringat. Karena biasanya laki-laki menggunakan bajunya, bisa bagian ininya, bisa juga bagian sininya, bisa juga biasanya laki-laki selalu bawa sapu. Ada yang bawa sarung tangan di kantongnya. Nah, bawa kan? Nah, itu biasanya laki-laki.
Biasanya itu teori ya. Saya tidak mengatakan, saya tidak menghakimi. Berarti yang tadi pakai tisu adalah laki-laki KW. Tidak, saya tidak mengatakan hal itu. Itu teorinya. Ada lagi satu teori katanya, kalau laki-laki kepanasan, ya biasanya kalau kepanasan, kalau perempuan bawa kipas atau pakai kipas. Kalau laki-laki sejati biasanya kalau kepanasan apa yang dilakukan? Ya, itu pintar tuh Pak Pendeta Agus Purnomo ya. Pakai apa bajunya untuk begini-begini. Tapi hati-hati kalau ada laki-laki yang kalau kepanasan terus tangannya, berarti itu tandanya dia. Ya. Firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 16 ayat 13, bersikaplah sebagai laki-laki. Dalam kalimat bahasa Yunani-nya di situ pakai kata andrizomai. Andrizomai di mana artinya adalah mengacu kepada bersikap jantan. Ya, jantan. Laki-laki juga identik dengan bersikap kuat. Percaya laki-laki kuat ya? Laki-laki lebih kuat dari perempuan. Tapi Bapak kaum pria yang hadir, saya tadi lihat data yang ada dari detik.com di Google. Jumlah waria di Indonesia sudah 3,7 juta jiwa. 3,7 juta dari 280 juta jiwa yang ada di Indonesia. Jakarta, ini baru waria. Belum yang laki-laki, belum berbadan wanita, tapi gayanya sudah. Ngerti maksudnya ya? Agak melambai. Di Jakarta totalnya sudah 8.000 waria di Jakarta saja. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, waria itu apakah Tuhan perbolehkan? Tuhan hanya menciptakan 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Dan firman Tuhan mengatakan waria atau sejenisnya pasti akan binasa ke dalam neraka kalau mereka tidak mau bertobat. Tugas siapa? Firman Tuhan mengatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Ini bukan hanya sekedar gender, ini bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa saya lebih kuat, saya lebih hebat. Tidak. Ini berarti kita harus bisa menjadi teladan sebagai laki-laki. Kita harus bersikap dengan benar sesuai dengan apa yang kita yakini, yaitu dengan firman Tuhan. Saya ambil contoh dari Yusuf, Kejadian 39 ayat 6. Yusuf bersikap sebagai laki-laki luar biasa. Dikatakan Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya, milik Potifar, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Kalimat terakhir berkata, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok. Inilah sikap laki-laki yang Tuhan mau. Bukan berarti laki-laki bersikap saya kuat sehingga laki-laki bisa dengan sengaja menindas para perempuan. Bukan laki-laki merasa diri lebih hebat sehingga perempuan di mata laki-laki lebih rendah posisinya. Bukan. Tapi bersikap sebagai laki-laki. Contoh daripada Yusuf. Katakan benar jika memang itu adalah kebenaran. Itulah Yusuf. Walaupun dia di penjara, dia nggak melawan. Walaupun dia dibuang, diderita oleh kakak-kakaknya, dia nggak marah. Dia menerima. Dan akhirnya kita lihat Yusuf luar biasa. Karena dia takut akan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf diberkati oleh Tuhan. Karena sikapnya manis. Semoga kita semua di sini manis sikapnya. Terlebih elok. Udah ngaca semua kan tadi kan? Cakep-cakep ya. Boleh ditengok sebelahnya. Cakep. Saya juga dengar berita ini, kacau juga berita di Indonesia yang terjadi. Ada suatu santri pondok pesantren. Minggu-minggu ini lagi beritanya kencang-kencang, korban ruda paksa. Itu anak-anak, laki-laki sama laki-laki, dan itu menurut saya bahaya. Dan bukan hanya sampai di situ, ternyata hal itu sudah menyebar seperti multi level marketing. Kaum pria, bapak-bapak semua yang hadir. Jadi korbannya sudah dibegitukan dari masih kecil sampai sudah dia besar, akhirnya dia keluar dari pondok pesantren itu. Dan tugas dia keluar adalah dia harus mencari mangsa lain lagi untuk masuk ke dalam perangkap itu. Sehingga korbannya bukan hanya puluhan, tapi sudah ratusan. Dan itu ternyata sudah menyebar ke seluruh
Indonesia. Tugas siapa untuk menasihati mereka? Tugas siapa untuk memberitahu tentang kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kepada orang manusia? Firman Tuhan mengatakan kepada kita yang ketiga, selain berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Kita diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, sebagai pria, bersyukurlah. Dan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Mau kita semua diberkati kan? Syaratnya takut akan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, takut akan Tuhan juga. Hamba Tuhan nggak sedikit yang jatuh dalam dosa. Banyak bapak-bapak kaum pria lihat berita pendeta melakukan ini, banyak. Jadi semuanya mari bersikaplah sebagai laki-laki. Ada pepatah bilang laki-laki itu yang dipegang omongannya. Kalau omongannya nggak bisa dipegang, berarti dia bukan laki-laki. Makanya kaum wanita kan harus percaya. Kalau dia bilang aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, mau nggak nikah sama aku, harus dipegang omongannya. Karena laki-laki itu harus bersikap sebagai laki-laki, yaitu takut akan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, dengan cepat nggak nyampe setengah jam saya. Baik, yang keempat, ayat 14. Yang pertama, berjaga-jagalah. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Yang keempat, firman Tuhan berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang keempat, B yang keempat, selain berjaga-jaga, selain dari kita berdiri teguh, selain bersikap sebagai laki-laki, yang keempat adalah bertindak dengan kasih. Ini penutup dan ini yang menjadi luar biasa. Laki-laki kadang-kadang merasa diri lebih kuat, lupa sama kasih. Padahal Efesus 5, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bahkan bukan hanya tulisan mengasihi jemaat, masih ada koma, dan menyerahkan nyawanya baginya. Jadi segala tindakan para laki-laki haruslah bertindak dengan penuh kasih. Ya. Di dalam surat jemaat di Korintus ini orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, mereka pintar-pintar. Tetapi di 1 Korintus 13, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu merahati, siapa kasih itu dia sampaikan. Ternyata orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang kaya belum mengerti tentang kasih. Dunia ini kalau nggak ada kasih, kacau. Puji Tuhan kita ada di sini semua. Yang pertama karena kasih Allah. 1 Korintus 15 ya. Aku ada sebagaimana aku ada, itu semua karena kasih karunia Allah. Karena kasih. Anak-anak bisa ada sampai saat ini, kaum pria yang remaja, semua juga karena kasih Tuhan dan kasih orang tua. Betul? Ada orang tua kasih. Bapak-bapak, suami-suami bisa jadi hebat, bisa luar biasa. Pepatah mengatakan di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang mengasihi suami. Ada perempuan, ada kasih. Semua hidup ini harus ada kasih. Kenapa harus ada kasih? Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kita semua disebut laki-laki, anak-anak Allah, betul? Anak-anak Tuhan. Kalau kita bilang anak-anak Tuhan, berarti harusnya kita selalu bertindak dengan kasih. Saya lihat data kekerasan dalam rumah tangga agama Kristen cukup banyak, bapak-bapak. Ngakunya Kristen, tapi masih suka pukul istrinya. Ngakunya Kristen, tapi tidak mengasihi istri dengan sungguh-sungguh. Dan firman Allah 1 Yohanes 4 ayat 7 masih mengatakan kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mau kita dikenal kan? Katanya kita harus jadi saksi. Laki-laki jadi saksi dimanapun berada. Kalau kita mau Allah dikenal, tunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Ayatnya yang ke-8 sampai 4, barang siapa tidak mengasihi, Alkitab katakan, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi, orang nggak tahu. Orang nggak tahu tentang siapa Allah. Orang nggak tahu tentang Tuhan Yesus. Karena kasih, Yesus datang dari surga ke dunia menyelamatkan manusia. Kita semua ada karena kasih. Kalau bukan kasih,
Kita enggak. Kalau Tuhan kasih sorga juga tidak binasa saja. Kita orang berdosa kan binasa karena upah dosa ialah binasa. Tapi karena kasih Tuhan, kita yakin kita punya rumah kekal di sorga. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kaum pria yang dikasih Tuhan, mari kita terapkan ajaran Paulus ini. Kita sudah baca firman Tuhan dari ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya akhiri dengan satu cerita. Ada suami dan istri pergi jalan-jalan ke gurun pasir. Mereka bukan naik haji, tapi jalan-jalan ke gurun pasir. Kita tahu di gurun pasir itu banyak pasirnya ya, dan cuacanya pasti panas. Dan saat dalam perjalanan di gurun pasir karena panas, karena mereka dalam keadaan yang tidak baik, akhirnya suami istri berantem. Biasa ya dalam rumah tangga berantem itu, ya normal. Tapi di gurun pasir mereka berantem sampai-sampai akhirnya si suami menghardik si istrinya, mengucapkan kalimat yang tidak enak sampai istrinya sakit hati. Dan karena perempuan biasanya kalau sakit hati, biasanya kalau ada peristiwa yang penting, dia suka menulis. Makanya perempuan suka punya zaman dulu buku diari, bukan diare ini ya, tapi diari, buku harian. Dia tulis, dia bukan nulisnya di buku diari, tapi dia tulis kejadian itu di pasir karena ada di gurun pasir. Dia tulis, hari ini suamiku menyakiti hatiku, ditulis. Terus mereka jalan lagi, masih berantem, masih di gurun pasir. Tiba-tiba ada oasis. Oasis itu kalau di gurun pasir seperti surga ya, karena gurun pasir panas, tidak ada air. Akhirnya dia menemukan air, kubangan air yang besar. Dan si perempuan ini, si istri ini memutuskan untuk berenang di sana. Istrinya berenang, dan istrinya ini ternyata tidak bisa berenang. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya hampir tenggelam dan mati. Dia teriak-teriak, tolong saya. Akhirnya suaminya datang, suaminya nyebur ke dalam air, lalu menolong mengangkat si istrinya ini, lalu dibawa ke daratan. Istrinya sudah pingsan, istrinya diberikan napas buatan, sampai akhirnya istrinya sadar kembali dan hidup lagi. Yang tadinya pingsan dia jadi hidup lagi. Lalu setelah kejadian itu istrinya menulis lagi, tapi bukan di pasir, karena sudah ada oasis dan di situ ada batu. Dia tulis di batu itu dengan dipahat. Dia tulis, hari ini suamiku telah menyelamatkan aku dari kematian. Kita bisa belajar apa kalau berada di sini, Bapak? Kalau ada hal yang tidak berkenan, kalau ada hal yang kita rasa menyakiti hati kita, sebagai laki-laki, belajarlah dari istri ini, tulislah di pasir. Kenapa di pasir? Karena kalau ada angin yang berhembus, pasir itu, tulisan itu akan, bahkan kalau ada orang yang lewat di jalan itu, tulisan itu akan hilang. Artinya apa? Segala sakit hati, segala apapun buang, jangan disimpan. Karena ibarat kita ada tikus di dalam rumah, harusnya yang dibuang tikusnya kan? Tapi ternyata kita menyelesaikan dengan cara apa? Kalau kita simpan sakit hati, ternyata apa? Rumahnya dibakar. Tikusnya ikut kebakar, tapi rumahnya ikut bakar. Akhirnya hidupnya di mana pusingnya? Bukan tikusnya yang di luar. Itulah kalau kita simpan sakit hati. Tapi belajarlah, kalau hal yang baik, hal tentang kasih, bersikap sebagai laki-laki, berjaga-jaga berdiri dengan teguh, ditulis di batu. Karena sampai kapanpun, kalau lihat gedung diresmikan, nulis prasastinya pasti di batu. Itu akan selama-lamanya, nggak akan hilang kecuali batunya dihancurkan. Demikian juga kita. Jadilah laki-laki yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadilah laki-laki yang sejati, yang berjaga-jaga, yang berdiri dengan teguh, yang bersikap sebagai laki-laki, dan yang bertindak dengan penuh kasih. Kita hanya bisa melakukannya kalau kita minta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus menjadi nasihat juga bagi kami pada pagi hari ini, siang ini.
Biarlah kami semua boleh menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, di mana Tuhan boleh memampukan kami, untuk kami boleh terus berjaga-jaga, untuk kami boleh terus berdiri dengan teguh dalam iman kami di dalam Tuhan Yesus, untuk kami boleh bersikap sebagai laki-laki yang sejati, laki-laki yang takut akan Tuhan, untuk kami boleh bertindak juga kepada sesama kami dengan penuh kasih. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu memimpin kami. Kami percaya firman Tuhan tidak sia-sia. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh pulang dari tempat ini. Kami semua sepakat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Ampuni yang tidak berkenan, puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan acara kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus.